Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan Kitabus Shiyam dari Sahih Muslim. Kemudian Imam Muslim rahimahullahu ta'ala setelah menguraikan tentang sebagian hukum yang berkaitan sebelum masuknya Ramadan, maka beliau setelah itu menjelaskan hadits yang menerangkan tentang waktu berpuasa, bermula dari mana, berakhir di mana. Sebab seorang yang sudah mengerti kewajiban berpuasa, sudah akan menginjak dan memasuki pelaksanaan puasa, dia perlu mengetahui kapan ia berpuasa. Pembahasan Imam Muslim ini dirangkum oleh Nawawi dalam judul bab. Kata Nawawi rahimahullah, babu bayani anna ad-dukhula fi as-sawmi yahsulu bi tulu'il fajri wa bayan al-fajr alladhi yata'allaqu bihi al-ahkam. Kata beliau bab penjelasan bahwa masuknya puasa itu adalah dengan terbitnya fajar. Sekaligus dalam bab ini diterangkan apa fajar dari fajar subuh yang terkait dengan hukum. Sebab fajar itu dua macam. Ada fajar kadhib dan ada fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini yang terkait dengan hukum-hukum. Dan ini akan diterangkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam hadits-hadits yang akan beliau uraikan. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Qala haddatsana Abdullah bin Idris, Abdullah bin Idris Al-Audi Al-Kufi, an Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi, an Sya'bi Amir bin Syarahil Al-Kufi, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Begitu ayat turun, iya, hingga ini ayat di surah Al-Baqarah ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Iya. Begitu ayat ini turun, qala lahu Adi ibn Hatim, maka sahabat Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalaini. Ya Rasulullah, saya menjadikan di bawah bantalku ada dua iqal. Ya, ada dua tali. Iqal ini ikatan yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengikat untanya. Iya. Dia penggunaan umum, cuman biasanya iqal itu disimpan di atas kepala supaya mudah bagi mereka untuk memakainya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab, menjadi etika resmi di banyak negara Arab sekarang ini. Kalau lihat mereka pakai imam ada lilitan tali hitam di atas kepala, itu iqal namanya. Iya. Jadi dia letakkan dua iqal, satu warna putih, satu warna hitam. Iqalan abyadha wa iqalan aswada. Ada yang putih, ada yang hitam. Arifu al-laila minan nahar.
sehingga saya mengetahui mana malam dan mana yang siang. Ya, jadi maksudnya kalau sudah masuk waktu malam, maka dua tali ini nggak bisa dibedakan mana putih dari mana yang hitam, karena gelap. Ya. Kalau fajar subuh sudah kelihatan, maka bisa dibedakan mana yang putih dan mana yang apa? Hitam. Nah, ini yang dipahami oleh siapa? Adi bin Hatim. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna wisadataka la'arid." Sungguhnya bantal kamu itu terlalu lebar. Ya, maksudnya bantalnya kenapa terlalu panjang sampai memuat dua apa? Simpan dua tali di bawah itu. Itu perkara yang tidak diperlukan. Iya. Ini penafsirannya. Sebagian ulama tadi menafsirkan bahwa ini adalah kinayah, bahwa kamu cara berpikirnya terlalu terlalu meluas, tidak fokus. Iya. Bahwa itu pikiran tidak benar. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahwa ini kalimat kinayah menyinggung. Iya. Kemudian kata Nabi, innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Yang dimaksud di dalam ayat itu sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam. Maksudnya sampai tampak jelas hitamnya malam dan siangnya dan putihnya siang. Ya. Karena itu ditafsirkan dengan kalimat fajar. Ya, kalau fajar subuh sudah tampak, maka kelihatan ya, cahaya putih yang merupakan awal siang yang sudah memecah kegelapan malam. Nah, itulah yang dimaksud benang putih, tampak jelas benang putih dari apa? Benang hitam. Iya. Baik. Jadi di dalam hadits ini terdapat penjelasan tafsir makna al-fajr. Iya. Hadits ini menjelaskan makna ayat bahwa waktu menahan bagi orang yang ingin berpuasa, silahkan dia makan sahur, makan, minum. Tapi waktu terakhirnya adalah ketika muncul fajar subuh. Iya, fajar subuh warna putih, awal siang. Ya, semua siang diawali dengan terbitnya fajar. Iya. Kalau kita melihat di malam, ya, di tempat terbuka atau di laut, ya semuanya gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Awal cahaya putih yang terlihat di ufuk timur, itulah yang dikatakan apa? Fajar subuh. Cahaya putih ini ketika muncul terang, ya, tapi dia hanya di ufuk saja. Lama kelamaan semakin terang dan semakin terang, sampai akhirnya menerangi seluruh jagat dan menyirnakan apa? Kegelapan. Nah, itu sudah masuk di waktu pagi. Tapi kalau fajar subuh kita ingin lihat saja di ufuk timur masih hitam, belum masuk waktu fajar. Kapan muncul awal cahaya putih, itulah fajar subuh. Jelas ya? Nah, ini yang dimaksud dengan fajar, dan ini makna dari ayat silahkan makan dan minum sampai tampak jelas benang putih dari apa? Benang hitam, yaitu sampai tampak jelas waktu fajar itu, cahaya fajar itu. Iya. Maka waktu pelaksanaan puasa itu bermula dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Sebab di kelanjutan ayat, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa hingga di malam hari, dan malam hari yang dimaksud adalah terbenamnya matahari, sebagaimana yang akan datang riwayat tentangnya. Iya. Dan ayat yang saya bacakan tadi juga menunjukkan bahwa makan sahur itu ada peluasan di malam hari. Iya. Dan batasan paling akhirnya adalah ketika terbitnya apa? Terbitnya fajar subuh. Iya. Baik. Dan bahasa dari ayat hatta yatabayyan, sampai tampak jelas. Jadi kalau misalnya seorang dalam perjalanan, dia tidak tahu jam berapa sekarang waktu sholat subuh. Iya. Dia tidak tahu waktu subuh jam berapa. Dia berjalan
dia lihat di sekelilingnya masih gelap, maka sepanjang masih gelap belum tampak, boleh dia makan dan minum. Silahkan. Ya, sebab dia belum tahu kapan waktu subuh. Kecuali kalau dia tahu, dia singgah di sebuah daerah dan dia tahu di daerah ini waktu subuh jam 4:30 misalnya, maka apabila sudah jam 4:30 dia harus menahan, walaupun dia masih melihat apa? Gelap di sekitarnya. Iya. Jelas ya? Sebab kegelapan di sekitarnya mungkin saja karena dia di tempat yang tidak cocok untuk menyaksikan fajar, terhalangi oleh gunung, oleh bangunan atau yang semisal dengan itu. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ini kebiasaan dari para sahabat bertanya ilmu itu kepada orang yang berilmu dalam menafsirkan ayat. Ya, apabila mereka sudah melakukannya pun mereka tetap tanyakan apa yang mereka lakukan agar supaya diberikan wejangan dan diluruskan. Ya. Dan ini dari kebiasaan para penuntut ilmu. Kalau dia berbuat sesuatu, dia ragu akan apa yang dia lakukan, dia tanyakan kepada ahlul ilm agar diperiksa amalannya, perbuatannya sudah benar apa tidak, dan diarahkan kepada hal yang benarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini kepada Adi bin Hatim. Dan itulah keberkahan bersama orang-orang yang berilmu, membawa kebaikan, yang meluruskan pemahaman. Iya. Dan ini maksud dari seorang hamba mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ubaidullah bin Umar al-Qawariri, iya al-Basri. Qala haddatsana Fudail ibn Sulaiman النميري البصري قال حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج. Iya, Salamah bin Dinar al-A'raj di sini karena dia meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Abu Hazim ada dua ya di sini. Ada Abu Hazim Salamah bin Dinar al-A'raj al-Madani, dan ada Abu Hazim Salman al-Ashja'i. Cara membedakannya gampang, lihat gurunya. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Abu Hazim Salamah bin Dinar al-A'raj. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka Abu Hazim adalah Salman al-Ashja'i. Ya, dan ini Abu Hazim Salamah bin Dinar, salah seorang dari as-salaf. Ya, beliau yang berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah." Beliau berkata, setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu bukan nikmat namanya, itu musibah terhadapmu. Adalah musibah terhadapmu. Ya, dan ini dari fikih yang mendalam dan nasihat yang baik untuk kita semua. Kata beliau, haddatsana Sahal bin Sa'ad, ceritakan kepada kami Sahal bin Sa'ad, yaitu Sahal bin Sa'ad bin Malik, annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Begitu ayat ini turun, makan dan minumlah hingga tampak jelas benang putih dari benang hitam. Ya, ayat turun baru sampai situ saja. Makan dan minum sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam. Begitu ayat ini turun, kata Sahal bin Sa'ad, qala kana ar-rajulu ya'khudhu khaytan abyada wa khaytan aswada fayakulu hatta yastabinahuma. Adalah seorang lelaki, dia ambil dua benang. Ini riwayat lain ya. Berarti ini terjadi pada sahabat lain. Kalau Adi bin Hatim tadi dia ambil iqal, tali pengikat unta. Kalau ini ambil benang, satu benang putih, satu benang hitam. Dia pasang benangnya. Malam hari kan gelap, nggak kelihatan. Iya. Jadi benangnya kalau sudah dia pasang, menjelang subuh dia terus makan sahur. Nanti dia berhenti kalau sudah bisa dia bedakan yang mana yang putih dan mana yang apa? Mana yang hitam. Iya. Hatta anzalallahu azza wa jal, sampai Allah azza wa jalla menurunkan kelanjutan ayat. Minal fajr, yaitu di waktu subuh. Jadi maksudnya benang putih, tampak jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya adalah fajar subuh. Cahaya fajar subuh. Apabila sudah tampak, itulah waktu apa? Waktu menahan
waktu mulai berpuasa. Iya. Fabayyana dzalika, maka begitu ayat ini turun, kata Adi, jelaslah makna dari ayat. Jelaslah makna dari ayat. Ya, terdapatnya bahwa ayat itu turun kepada para sahabat bertahap. Dan kadang satu ayat turun sebagiannya sebelum sebagian yang lainnya. Ya. Dan ini rahmat Allah untuk kaum mukminin waktu itu. Ya. Diturunkan Al-Quran itu secara bertahap. Sehingga mereka semakin memahami kandungan dari ayat. Karena itu para sahabat, ya, mereka adalah orang yang paling paham terhadap agama. Karena ayat turun bersama dengan kehidupan mereka. Mereka paham ayat ini turunnya di mana, maksudnya apa, di kondisi apa. Ya. Jadi mereka sangat memahami makna ayat-ayat yang turun. Karena itulah ucapan para sahabat, kesepakatan mereka adalah hujjah, kesepakatan yang wajib diterima. Siapa yang keluar darinya, maka itu dianggap sebagai orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Karena agama turun di tengah mereka dan Allah telah memuji jalan mereka dan telah menjadikan jalan mereka sebagai sumber atau ukuran barometer sebuah hidayah, sebuah petunjuk. Iya. Baik. Riwayat lain kata beliau, haddatsani Muhammad bin Sahal at-Tamimi wa Abu Bakar ibnu Ishaq. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq As-Sawani. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam, namanya Sa'id bin Al-Hakam, salah seorang ahli fikih dari Mesir. Qala akhbarana Abu Ghassan. Abu Ghassan namanya Muhammad bin Mutarrif. Qala haddatsani Abu Hazim Salamah bin Dinar an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu, begitu ayat ini turun, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad, makan dan minumlah sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam. Qala fakana ar-rajulu idza arada as-sawma rabata ahaduhuma fi rijlayhi al-khayt al-aswad wal khayt al-abyad fala yazalu ya'kulu wa yashrabu hatta yatabayyana lahu ri'yuhuma fa anzala Allahu ba'da dhalika min al-fajr. Ya, kata Sahal bin Sa'ad adalah seorang lelaki apabila dia hendak berpuasa, mereka mengikat dua benang di kakinya, benang hitam dan benang apa? Putih. Terus dia makan, dia minum sampai tampak dua benang ini di kakinya, tampak untuk dilihat. Maka turunlah ayat setelah itu minal fajr, ya, penjelasan bahwa benang hitam dari benang putih atau benang putih dari benang hitam itu bukan maksudnya benang-benangan, tapi maksudnya adalah cahaya apa? Cahaya fajar. Ya. Kegelapan malam tampak cahaya siang dengan terbitnya fajar menembus cahaya, menembus apa? Kegelapan malam. Ya, fa'alimu annama ya'ni bidzalika al-laila wan nahar. Maka para sahabat pun mengetahui bahwa makna dari ayat adalah sampai tampak jelas siang dan malam itu apa? Siang itu bagaimana, malam itu bagaimana? Tampak jelasnya dengan terbitnya apa? Fajar subuh. Sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Baik. Selesai sudah ya penyebutan hadis yang berkaitan dengan tafsir ayat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Kemudian beliau di sini membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Nah, kata beliau rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi an-Naisaburi wa Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir al-Misri qala akhbarana al-Layth bin Sa'ad wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja al-Baglani al-Thaqafi qala haddatsana al-Layth bin Sa'ad bin Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah az-Zuhri an Salim bin Abdullah an Abdullah Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar ayahnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibni Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Maka makanlah dan minumlah kalian hingga kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di adzan subuh punya dua muadzin, punya dua tukang adzan.
Muadzin di adzan pertama adalah Bilal bin Abi Rabah. Dan muadzin di adzan kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Jadi dua muadzinnya. Kalau Bilal adzan, ya, ini belum masuk waktu sholat subuh. Sebab Nabi berkata kalau Bilal adzan di malam hari, makan dan minum kalian. Suruh makan dan minum. Berarti adzannya ini sudah masuk waktu sholat subuh atau belum? Belum. Sudah terbit fajar shadiq atau belum? Belum terbit fajar subuhnya yang benar, yang hakiki. Karena itu disuruh makan dan minum. Suruh makan dan minum berakhir di mana? Berakhir ketika Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Sebab kalau Ibnu Ummi Maktum ini adzan tepat waktu apabila sudah apa? Masuk waktu sholat subuh. Iya. Jadi Ibnu Ummi Maktum buta. Hanya saja ada yang mengajari beliau. Kalau sudah terlihat fajar subuh, dikatakan kepada beliau, sudah pagi. Ya, maka Ibnu Ummi Maktum pun naik, kemudian mengumandangkan apa? Adzan subuh. Jelas ya? Ya, ini hadits yang indah, terkandung di dalamnya banyak kandungan fikih. Kandungan fikih yang pertama, di adzan subuh itu sunnahnya ada dua tukan adzan. Tukan adzan yang pertama itu mengingatkan orang yang bangun qiyamul lail sebentar lagi akan masuk waktu subuh dan sekarang waktu makan sahur. Dan juga mengingatkan orang yang tidur supaya bersiap, bagi siapa yang ingin berpuasa dia bersiap. Iya. Dan adzan yang kedua inilah adzan untuk sholat subuh ketika terbit fajar subuh tersebut. Iya. Jadi ini dua tukan adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukan adzan yang pertama itu adzannya di malam hari, masih malam. Iya. Yaitu ketika munculnya fajar kadib. Jadi fajar itu dua macam ya, ada fajar kadib, fajar dusta, dan ada fajar shadiq, fajar benaran. Kenapa dikatakan fajar kadib, dusta? Ya, sebab dia kelihatan di langit. Bukan di ufuk ya kelihatannya, agak naik ke pertengahan langit. Nah sampai ke pertengahan langit, mendekati pertengahan. Ya garis cahaya agak panjang begitu seperti ekor serigala. Ya. Tapi tidak putih seperti cahaya fajar subuh, tidak. Iya. Fajar kadib ini dikatakan dia kadib, dia muncul setelah itu hilang. Gelap lagi. Makanya dikatakan apa? Kadib. Jadi kalau lihat fajar itu, ini bukan waktu yang menunjukkan masuknya apa? Sholat subuh. Itu waktu menunjukkan mulainya adzan pertama. Peringatan untuk makan sahur. Iya, adzan pertama. Baik. Dan di sini kita perlu mengambil pelajaran ya bahwa sunnah menegakkan dua adzan di waktu subuh ini dari sunnah banyak ditinggalkan oleh manusia. Kalau kita di Indonesia, kita dikenalnya subuh cuma satu adzan saja. Ya, ini sunnah perlu diajarkan kepada manusia. Ya, dibuat selebaran, dipasang di masjid-masjid. Ya, agar supaya orang-orang mengetahui hukum-hukum yang seperti ini, sehingga dilaksanakan. Nah, apabila dilaksanakan, maka insyaallah taala kebaikan dan kemanfaatnya sangat besar. Di sebagian wilayah, ya, di Jawa Timur sana, ada sebagian wilayah itu 2 kali adzan, tapi di Ramadan saja 2 kali adzan. Di Ramadan saja. Ya, ini lebih mending ya daripada yang lainnya. Ya. Dan yang paling bagusnya kalau dibuat 2 adzan sepanjang tahun, sepanjang hari. Sepanjang tahun 2 kali adzan, itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadits ini juga menunjukkan disunnahkannya makan sahur. Sebab Nabi perintah makan dan minum. Makan sahur kalau ingin berpuasa. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa makan dan sahur itu afdalnya mendekati waktu sholat subuh. Diakhirkan sahurnya. Iya. Ya kalau misalnya adzan subuh 4.30, terbitnya fajar shadiq 4.30, maka dia makan sahur sebelumnya. Ya jam 4 misalnya
Atau kalau misalnya dia tidak terlalu banyak makan jam 4:10, semakin dia akhirkan, maka itu adalah semakin baik. Dan akan datang nanti hadis menjelaskan tentang disunnahkannya mengakhirkan makan sahur. Iya. Kemudian hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang membuat jadwal imsak. Ya, istilah imsak ini terkenal ya di kita di Indonesia sini. Ini asalnya dari Mesir. Karena orang Indonesia banyak dari Mesir belajarnya, makanya kebudayaan dari sana juga dibawa juga ke Indonesia. Ya, tanda imsak itu adalah tanda yang dimunculkan oleh sebagian orang 15 menit atau 20 menit sebelum adzan subuh supaya berhenti makan. Itu berbeda-beda ya tandanya. Ya, sebagian kota pakai sirine. Ya, kalau di Jogja nggak salah pakai sirine ya. Kalau di sini pakai apa? Hah? Kalau di wilayah timur sana, di Makassar sana, ayam jantan berkokok. Iya. Nah, itu terdengar di radio-radio. Kalau sudah terdengar ayam jantan berkokok, itu sudah tanda apa? Tanda imsak. Iya. Ada lagi sebagian tempat pakai beduk. Ya. Sudah terdengar beduk, nah ini sudah tanda apa? Tanda imsak. Jadi kesimpulannya tanda imsak ini 15 menit sebelum adzan subuh sudah berhenti, tidak boleh lagi makan. Iya. Dan ini adalah hal yang batil, perkara yang bid'ah, menyelisihi ketentuan agama. Ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan, yang telah kita bahas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Makan dan minumlah sampai tampak jelas fajar subuh. Jadi makan dan minum berakhir sampai fajar subuh, bukan sampai tanda imsak. Ya, sama di sini. Nabi perintah Bilal adzan di malam hari. Ini adzan pertama. Makan dan minum kalian silahkan sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini adzan sholat subuh. Jadi kalau terdengar adzan sholat subuh baru berhenti makan. Iya. Karena itu tanda imsak ini dari hal ya, seorang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Bayangkan ya, orang harusnya masih boleh makan, boleh minum. Ya. Dengan tanda imsak akhirnya dilarang apa? Makan dan minum. Nah ini memberi pengaruh kepada banyak orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama, hanya ikut-ikutan saja puasa di Ramadan. Oh sudah tanda imsak. Akhirnya sebagian anak muda, ya, terlihat dia buka di siang hari. Loh kenapa kamu nggak puasa? Wanu Pak Ustaz, semalam saya terlambat bangun sahur. Ya, sudah terdengar tanda imsak saya baru bangun. Subhanallah. Jadi dia tidak makan sahur gara-gara apa? Sudah terdengar tanda imsak. Akhirnya menghalangi dia makan sahur, akibatnya dia tidak apa? Tidak puasa. Dan ini membantu orang yang berdosa berbuat dosa. Iya. Karena itu hal-hal yang menyelisih syariat itu tidak boleh untuk dibenarkan. Perkara bid'ah seorang harus peka, jangan masuk di dalamnya. Ya, dan harus meninggalkannya. Iya. Baik. Dan di dalam hadits ini bolehnya seorang muadzin, orang buta, yang penting orang buta ini ada yang memberitahukan kepadanya tentang waktu-waktu sholat. Kemudian riwayat berikutnya kata Imam Muslim, haddatsani Harmala ibnu Yahya At-Tujibi al-Misri, qala akhbarana Ibnu Wahab, Abdullah ibn Wahab, qala akhbarana Yunus ibnu Yazid al-Laili, an Ibnu Shihab, Muhammad bin Muslim, an Salim bin Abdullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. Rasulullah bersabda, sungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum. Iya, ada sebagian hadis di riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan dan bejana makanan sedang di tangannya, maka jangan dia letakkan bejana itu sampai dia menyelesaikan keperluannya dari bejana itu. Iya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad.
Ini hadits. Ya, ada silang pendapat di kalangan ulama belakangan ini tentang kedudukannya. Dan yang benarnya seperti yang dikatakan oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, hadits ini adalah hadits yang lemah. Iya. Dianggap lemah oleh Ibnu Abu Hatim dan selainnya dari para ulama ahli ilmu. Iya. Baik, anggaplah haditsnya kuat. Sekarang anggap haditsnya kuat. Kalau haditsnya kuat, itu makna hadits bukan artinya misalnya adzan subuh jam 4.30. Ya, adzan subuh. Jadi jam 4.30 dia makan minum, masih ada bejana di tangannya sudah adzan, dia tetap lanjut. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Karena itu kata Al-Baihaqi, ini hadits maknanya seorang yang makan dan minum tetapi muadzin agak cepat adzannya. Misalnya adzan subuh 4.30, muadzinnya 4.25 sudah adzan. Ya, maka tidak ada masalah. Walaupun si muadzin sudah adzan, dia belum masuk waktu. Tetap saja boleh apa? Boleh makan dan minum. Tapi kalau misalnya sudah dia adzan tepat waktu, tidak boleh lagi makan dan minum. Karena tegas ayat makan dan minum sampai terbitnya fajar subuh saja. Dan tegas hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini ayat dan hadis lebih didahulukan daripada riwayat tadi yang ada kelemahan ini. Anggaplah dianggap kuat, maka maknanya tidak boleh dipertentangkan dengan makna ayat dan hadis. Ya, selain daripada itu ini membuka pintu bergampangan. Ya, saya melihat ya sebagian orang yang beramal dengan hadis, ya dia sudah tahu ini sebentar lagi adzan. Ya, jadi sengaja diambil minum, dia simpan dengan tangannya, tangan kirinya sambil dia makan. Ya, sambil dia apa? Dia makan. Ya, ini bentuk dari hilah. Ya, bentuk dari apa? Dari hilah. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, karena itu ikhwani fillah, ya hal-hal yang seperti yang dilihat ya, pendapat jumhurul ulama itu tidak berlaku. Ya, harusnya ketika adzan subuh, makanan apapun, minuman apapun tidak boleh lagi dikonsumsi, tidak boleh dimakan dan diminum. Apa yang ada di mulut dikeluarkan. Iya, tidak boleh ditelan. Ini dasar yang hendaknya dipahami. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ibnu Numair, Abdullah bin Muhammad atau Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddatsana Abi Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Qala haddatsana Ubaidullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab. Nafi' Maula Ibn Umar. Ibn Umar radhiyallahu anhum annahu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muaddzinan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dua tukang adzan. Bilal wa Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ini kalimat al-A'ma di sini penyebutan buta min babi ta'rif, untuk menerangkan, mendefinisikan bahwa Ibnu Ummi Maktum yang dimaksud si buta, bukan Ibnu Ummi Maktum yang lain. Iya, jelas ya. Dan ini bukan bab ghibah. Yang seperti ini diperbolehkan sebab ini min babi ta'rif. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Nah, qala wa lam yakun bainahuma illa yanzila hadha wa yarqa hadha. Tidak ada jarak antara adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum kecuali si Bilal turun dan Ibnu Ummi Maktum apa? Naik. Jadi jaraknya dekat. Ya. Dan mereka adzan di atas tempat yang tinggi ya. Ya, untuk naik perlu beberapa menit. Jadi turunnya saya berapa menit, naiknya beberapa menit. Iya. Karena itu nanti kita akan baca ya hadis Zaid bin Thabit tentang lama makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau diperkirakan dengan waktu ya sekitar 30 menit, 20 menit. Ya, adzan pertama sehingga adzan ke berapa? Kedua. Ya, kalau ingin lebih daripada itu tidak ada masalah. 40 menit sampai 1 jam juga tidak ada masalah. Jelas ya? Ya, sebab ini kadar memang ada maksudnya diinginkan di adzan pertama, yaitu untuk membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan apa? Orang yang melakukan sholat malam, jangan sampai dia kelanjutan.
Iya. Dia melakukan sholat malam, ya, saking asyiknya dia lupa sekarang sudah masuk apa? Waktu subuh, dia tidak sadar. Maka adanya adzan pertama ini mengingatkan dia supaya segera melakukan witir karena waktu subuh sebentar lagi masuk. Iya. Kemudian riwayat lain kata beliau, wa haddatsana Ibnu Numair, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Ubaidullah, yang sudah berlalu semua ya. Qala haddatsana Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini keponakan dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Abu Samah Muhammad bin Usamah, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawai. قال أخبرنا عبد بن سليمان وحدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بن عمر بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. Ini pengulangan sanad ya dari Imam Muslim. Kemudian kata beliau حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayya an Sulaiman At-Taimi Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. An Utsman, baik, ini Sulaiman At-Taimi ya, berarti dia Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi Al-Basri. An Abi Utsman, Abu Utsman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul Al-Kufi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna ahadan minkum adanu Bilal atau qala nida'u Bilal min suhurihi. Ya. فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا فرج بين إصبعيه. نعم. Baik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-sekali adzan Bilal itu ya, atau nida Bilal itu menghalangi salah seorang dari kalian untuk makan sahur. Sebab Bilal dia adzan di malam hari. Kenapa dia adzan di malam hari? Supaya orang yang melakukan sholat malam segera menyelesaikan sholat malamnya, dan supaya orang tertidur terbangun supaya mengejar witirnya dan mengejar sahurnya. Jelas ya? Ya, jadi ini maksud dari adzan pertama. Iya, maksud yang indah sekali. Ini lebih bagus ya. Sunnah Nabi lebih bagus daripada kebiasaan masyarakat putar murattal, ya, selawatan. Ya, ada yang tren baru di sebagian tempat. Ya, ada yang baca qasidah. Ya, ada yang baca Al-Quran, ya, bahkan ada yang teriak. Ya, biasanya kalau kalau Ramadan, ya, itu di sebagian masyarakat ada tim khusus yang teriak-teriak sahur, ya, macam-macam. Ya, dan ini dari perkara yang menyelisih sunnah, hal yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita kadang di sebagian masjid sholat malam, ya, sholat malam, ya, karena masjid tetangga teriak sahur, akhirnya orang yang sholat malam terganggu. Nah ini adalah perkara yang tidak semestinya terjadi. Kalau diterapkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cukup di dalam memberikan kebaikan. Ya, ada adzan pertama mengingatkan orang yang sholat malam sebentar lagi, ya, masuk waktu subuh, dan orang yang tertidur terjaga supaya bersiap untuk sahur, bersiap untuk sholat subuh. Kalau dia belum witir, dia segera mengejar witirnya. Iya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya, dia tidak berbuat begini dan begini. Kemudian Ibnu Mas'ud mengangkat tangannya, ya, dan merenggangkan jarinya. Maksudnya jarak antara keduanya itu jarak dekat antara dua adzan, jarak yang dekat. Iya. Dan maksud adzannya ini pada di adzan Bilal ini itu bukan di adzan di waktu
yang memang fajar subuh sudah masuk, itu diadzan di waktu fajar kadhib. Ya, dan itu tidak terkait dengan hukum, masih tetap boleh seorang itu sholat, boleh dia makan, boleh dia minum, dan seterusnya. Baik. Sebab fajar subuh ini itu banyak hukum terkait dengannya, ya. Ya, terkait dengannya hukum adzan subuh, terkait dengannya hukum makan sahur, itu akhir makan sahur, terkait dengannya hukum sholat subuh, sebab itu awal pelaksanaan sholat subuh, terkait dengannya hukum sholat sunnah sebelum subuh, sebab sholat sunnah sebelum subuh nanti dimasuk waktu subuh. Kemudian juga terkait dengan masalah itikaf, karena itikaf, ya Nabi masuk di tenda itikafnya setelah adzan subuh. Iya. Baik, itu dari sunnah itikaf, ya. Dan selainnya dari hukum-hukum yang terkait dengan waktu subuh ini. Nah, baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Ibnu Numair, yaitu Abdullah bin Numair, ya. Qala haddatsana, atau di sini Ibnu Numair, ya. Muhammad Ibnu Numair. Qala haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar, Sulaiman bin Hayyan. An Sulaiman At-Taimi, yaitu Sulaiman bin Tarkhan, di hadzal isnad mithlahu, ghaira annahu qala innal fajr alladhi yaqulu hakadha wa jama'a asabi'ahu thumma nakasaha ila al-ard. Lakin alladhi yaqulu hakadha wa wada'a al-musabbiha 'ala al-musabbiha, ya, wa madda yadayhi. Ya, jadi Ibnu Mas'ud berkata, fajar subuh itu bukan yang terjadi begini. Nah, terjadi begini, dia kumpulkan tangannya kemudian dia pencarkan ke ke bumi. Maksudnya fajar kadhib muncul kelihatan, setelah itu sirna, hilang. Tapi fajar itu adalah, ya, yang begini. Dia arahkan dua jarinya di atas jari yang lain, kemudian dia panjangkan. Ya, maksudnya kalau sudah kelihatan di ufuk begini kelihatan, nah itulah fajar subuh. Ya, kita sudah berikan tadi gambarannya, ya. Ya, kalau kita lihat di malam hari semuanya gelap. Ya. Kalau ada cahaya muncul bukan di ufuk tapi mendekati pertengahan langit, mirip ekor serigala, warnanya juga bukan putih bersih, maka ini fajar fajar kadhib. Tunggu aja, sebentar lagi hilang itu. Makanya disebut fajar kadhib. Itu tidak ada hukum terkait dengannya. Jelas, ya? Baik. Adapun fajar shadiq, fajar subuh, itu adalah cahaya muncul di ufuk timur. Iya. Ketika dia muncul, terang. Semakin lama semakin terang. Dan terus dia terang, ya. Sampai apa? Sampai menerangi seluruh jagat dan tidak menyisakan kegelapan apapun. Itulah yang disebut dengan nama fajar shadiq. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Mu'tamir ibn Sulaiman wa haddatsana Ibrahim, Ishaq ibn Ibrahim, ya Ibn Rahawai. Qala akhbarana Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi wal Mu'tabir ibn Sulaiman. Kilahuma Sulaiman At-Taimi bi hadzal isnad. Wa intaha hadithul Mu'tamir inda qawlihi yunabbihu na'imakum wa yarji'u qa'imakum. Adzan pertama ini mengingatkan orang yang tertidur kalian dan mengembalikan orang yang berdiri kalian, orang yang sholat kalian, supaya dia melanjutkan sholatnya untuk menutup dengan witir misalnya, atau mengingatkan dia supaya segera menyelesaikan sholatnya. Qala Ishaq, qala Jarir fi hadithihi laysa yaqulu hakadha, lakin yaqulu kada, yani al-fajr huwa al-mu'tarid wa laysa bil mustatil. Ya, ini perbedaannya antara fajar kadhib dan fajar shadiq. Kalau fajar shadiq, dia garisnya garis mendatar. Iya. Garis mendatar. Nah, kelihatan di ufuk timur. Tapi kalau fajar kadhib dia garis berdiri. Iya. Nah, itu perbedaan yang lain. Ya, kalau kita bedakan ada 5 perbedaan antara fajar shadiq dan fajar fajar kadhib. Perbedaan yang pertama dari tempat munculnya. Kalau fajar kadhib munculnya mendekati pertengahan langit, antara pertengahan langit dan ufuk. Kalau fajar shadiq munculnya di ufuk. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari sisi warnanya. Ya. Kalau warna fajar shadiq warnanya putih bersih, sangat terang. Beda dengan apa? Fajar kadhib agak kabur. Ya, putih tapi agak kabur.
Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau fajar shadiq dia garis mendatar. Iya. Garis mendatar di ufuk. Tapi kalau fajar kadhib dia garis meninggi, ya, garis berdiri. Ini yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat, iya. Perbedaan yang keempat, kalau fajar shadiq begitu dia muncul, setelah itu semakin terang. Berbeda dengan fajar kadhib. Kalau dia muncul, setelah itu redup dan hilang. Redup dan hilang. Perbedaan yang kelima dari sisi sifatnya. Kalau fajar kadhib dia mirip seperti ekor serigala. Ya. Kalau fajar shadiq dia tidak. Dia garis membentang di ufuk. Iya. Lama kelamaan semakin besar dan besar. Semakin terang dan terang. Ini 5 perbedaan. Kalau pandai membedakan 5 hal ini, insyaallah taala mudah membedakan antara fajar shadiq dan fajar apa? Fajar kadhib. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Syaiban bin Farrukh. Qala haddatsana Abdul Warith. Ini Abdul Warith bin Sa'id At-Tannuri Al-Basri. Ana Abdullah ibn Sawada Al-Kushairi. Iya. Qala haddatsani walidi. Beliau berkata menceritakan kepadaku ayahku, Sawada bin Hanbal Al-Kushairi Al-Basri. Annahu sami'a Samura ibn Jundub yaqulu sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaghurranna ahadakum نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. Ya, Samur bin Jundub berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-sekali adzan Bilal menipu kalian sehingga kalian tidak makan sahur, sebab Bilal adzan di malam hari bukan di subuh. Wala hadzal bayad hatta yastatir, dan jangan sekali-sekali putih dari fajar kadhib ini menipu kalian. Ya, itu tidak dianggap sampai kalian melihat putih yang mendatar, yaitu fajar shadiq. Baik, ini hadis sama ya. Yang segera memperjelas riwayat sebelumnya. Ini dari sahabat Samurah bin Jundub. Kemudian riwayat berikutnya kata beliau, haddatsana Zuhair bin Harb, Abu Khaisama An-Nasai, qala haddatsana Ismail bin Ulayya. Nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim bin Miksan. Qala haddatsana Abdullah bin Sawada an abihi Sawada bin Hanzalah an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghurrannakum adanu Bilal wala hadha al-bayad li'umudi as-subh hatta yastatiru hakada. Jangan sekali-sekali adzan Bilal menipu kalian, dan juga cahaya putih fajar kadhib ini jangan sampai menipu kalian hingga cahaya putih itu membentuk garis yang lurus, yaitu di ufuk. Baik. Riwayat yang lain masih dari Samurah juga, kata Imam Muslim, wa haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrani, Sulaiman bin Daud Al-Basri. Qala haddatsana Hammad bin Zaid Al-Basri. Iya. Qala haddatsana Abdullah bin Sawad Al-Kushairi, juga Basri. Nah, an abihi Sawad bin Hanzalah Al-Basri, Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghurrannakum min sahurikum adanu Bilal wala bayadul ufuqil mustatil hakada hatta yastatiru hakada. Jangan sekali-sekali ya, adzan Bilal itu menipu kalian, menghalangi kalian dari makan sahur kalian. Dan jangan sekali-sekali cahaya ufuk yang berdiri tegak. Nah, kalau tegak begini apa? Vertikal ya? Hah? Kalau mendatar gini horizontal ya? Baik. Jangan sekali-sekali cahaya putih ya di ufuk yang berdiri tegak, yang vertikal, itu menipu kalian sampai kalian mendapati cahaya itu adalah mendatar, horizontal. Baik. Wa haka Hammadun bi yadayhi qala ya'ni mu'taridan, dan Hammad memberi contoh dengan tangannya, yaitu dia mendatar begini, diberi contoh. Jadi fajar subuh yang dianggap terkait dengan hukum adalah fajar yang muncul di ufuk timur mendatar. Itulah fajar shadiq namanya. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad, qala haddatsana Abi Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari, qala haddatsana Syu'bah bin Al-Hajjaj an Sawada annahu qala sami'tu Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu wa huwa yakhutubu yuhaddits an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, saya mendengar Samurah bin Jundub berkhutbah dan dia bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau berkata, la yaghurrannakum nida'u Bilal. Jangan sekali-sekali adzan Bilal menghalangi kalian. Iya. Jadi Bilal ini radhiyallahu taala anhu ini madi adzan. Ya, madi adzan, masih adzan setelah Nabi meninggal. Beliau tukang adzan di kota Madinah. Bilal. Wala hadzal bayad hatta yabdu al-fajr atau qala hatta yanfajir al-fajr. Ya, dan juga jangan fajar kadib menipu kalian sampai fajar subuh itu tampak jelas atau sampai pecah fajar subuh yang hakikatnya. Nah, kemudian kata beliau wa haddatsanahu Ibnu al-Mutsanna, yaitu Muhammad Ibnu al-Mutsanna, qala haddatsana Abu Daud. Ya, ini Abu Daud At-Tayalisi, Sulaiman bin Daud. Qala akhbarana Syu'bah ibn al-Hajjaj, qala akhbarani Sawada ibn Hamdal al-Kushairi, qala sami'tu Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara hadza. Baik, selesai sudah hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketentuan 2 kali adzan dan bagaimana adzan itu serta hukum-hukum yang berkaitan dengan waktu makan sahur. Iya. Sekarang penulis masuk ke pembahasan lebih spesifik lagi, memperjelas tentang makan sahur, tentang sunnah makan sahurnya, waktu makan sahur, disunnahkan mempersegera makan sahur, disunnahkan mengakhirkan makan sahur dan seterusnya. Ya, kata Nawawi merangkai kandungan hadis dalam babul has ala sahur wa istihbab ta'khirihi wa ta'jil al-iftar wa bayan waqti iftar as-sha'im. Kata Nawawi bab anjuran untuk makan sahur dan disunnahkan mengakhirkan sahur. Juga disunnahkan untuk mempersegera iftar, buka puasa. Dan penjelasan waktu berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Iya. Jadi ini dicakup 4 pembahasan. Sunnahnya makan sahur, anjuran mengakhirkannya, kemudian sunnahnya mengakhirkan, sunnahnya mempersegera buka puasa, dan penjelasan kapan waktu berbuka. Ya, kapan waktu berbuka. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya, Tamim an-Naisaburi. Qala akhbarana Hushaim bin Bashir Abu Muawiyah, an Abdul Aziz ibn Suhaib. Ya. An Anas radhiyallahu anhu. Baik. Wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb, an Ibnu Ulayya Ismail bin Ibrahim, an Abdul Aziz ibn Suhaib al-Bunani, an Anas radhiyallahu anhu. وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجال البغلاني قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة بالخطاب السدوسي البصري عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian. Sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Ini dasar pokok yang menjadi dalil tentang disunnahkannya makan sahur. Nah, hadis ini terdapat di dalamnya perintah. Makan sahurlah kalian. Asal dalam perintah menunjukkan mana apa? Mana wajib. Jadi bagaimana? Hukum makan sahur hukumnya apa? Hah? Wajib atau sunnah makan sahur? Iya, wajib. Memang betul ya, bahwa perintah asalnya memberikan makna apa? Memberikan makna wajib. Itu asal dalam perintah. Tapi di sini ada dalil yang memalingkan. Ya. Karena itu para ulama sepakat bahwa makan sahur hukumnya adalah sunnah, dianjurkan, bukan wajib. Apa dalil yang memalingkan? Dalil yang memalingkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah puasa wisal. Beliau sambung puasa 2 malam 2 hari berturut-turut. Ya, beliau puasa. Begitu masuk waktu berbuka, beliau tidak berbuka. Terus berpuasa sampai sahur, tidak makan sahur. Puasa lagi besoknya sampai sorenya baru beliau berbuka. Iya. Andai kata makan sahur wajib, maka tidak boleh Nabi menyambung 2 puasa. Dan ini menyambung 2 puasa kekhususan untuk Nabi saya. Adapun umatnya tidak boleh ya. Ya. Tidak boleh. Diharamkan menyambung 2 puasa untuk umat Islam. Kalau Nabi tidak ada masalah.
Ya, sebab Nabi diberi kekhususan. Akan datang nanti haditsnya tentang ini. Jadi makan sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah. Iya. Dan pada makan sahur ini ada keberkahan. Keberkahannya banyak. Ada keberkahan berkaitan dengan akhirat, ada keberkahan berkaitan dengan dunia. Iya. Dari keberkahan berkaitan dengan akhirat, pertama dia melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia melaksanakan apa yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga dari keberkahannya, kalau dia bangun makan sahur, itu artinya dia bangun di sepertiga malam terakhir. Dia bisa berdoa di situ, waktu mustajabah doa. Ya. Keberkahan yang keempat, kalau dia bangun makan sahur, ya, mungkin saja dia belum witir. Begitu dia bangun, dia bisa mengejar apa? Witirnya sebelum makan sahur. Keberkahan yang kelima, ya, ketika dia bangun makan sahur, dia bangunkan keluarganya, anak-anaknya, maka ini termasuk orang yang beramal dengan hadis, yang membangunkan keluarganya dalam ketaatan. Iya. Yang keenam, ketika dia bangun di makan sahur, maka dia berbuat kebaikan dengan memberi makan anak dan istrinya. Kalau ada lebih makanannya, mungkin dia bisa beri ke tetangganya. Ya, sebab kadang begitu ya. Ya, kita sudah siap makan sahur. Ya. Ada keluarga kita, tetangga. Ya, baru bangun, belum sempat masak, ketuk pintu. Masih ada nggak makan sahur? Akhirnya itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersedekah, berbuat baik, dapat pahala lagi. Ya, jadi keberkahannya banyak dari sisi akhirat, dari sisi dunia dimaklumi. Ya, beda ya antara orang yang makan sahur dan tidak makan sahur. Dari sisi kekuatannya, ya, kebugarannya dalam melaksanakan ibadah juga beda. Apalagi ini untuk anak-anak kecil yang ingin dilatih berpuasa, makan sahur penting sekali untuk anak kecil yang dilatih berpuasa. Ya, dan sunnahnya ketika makan sahur itu dengan kurma, sunnahnya. Iya. Kenapa? Sebab kurma itu, ya, dengan rasa manisnya mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan lama bertahan di dalam pencernaan. Lama bertahan di dalam pencernaan. Iya. Kalau dia tambah dengan susu, maka itu akan lebih bagus. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa susu itu menggantikan kedudukan makanan dan minuman dalam sebuah riwayat yang sahih. Iya. Walaupun di pembahasan makan sahur memang hanya disebut makan korma saja. Ya, makan korma saja. Kalau dia ingin makan makanan yang lain, dia terbiasa, tidak ada masalah. Sebab kadang ada orang ya, dia makan korma pun 1 liter, ya, karena kebiasaannya makan nasi, korma itu tidak berpengaruh. Karena berkaitan dengan apa? Kebiasaannya. Dan ini terasa ya. Ya. Dulu saya awal-awal kali pulang dari Yaman, ya, kita kebanyakannya makan roti campur sayur, makan nasi sekali aja duhur saya. Begitu pulang, ya, saya hanya dapat nasi saja. Ya, makan pagi nasi nggak kenyang, ya, siang nggak kenyang. Akhirnya dalam sehari saya bisa makan 4-5 kali. Karena apa? Perasaan tidak kenyang. Ini di awal-awal kali datang. Ya, jadi kebiasaan kadang memberi pengaruh. Ya, karena itu diberikan arahan-arahan. Dan seorang kalau dia beramal kurma dengan sahurnya, itu insyaallah taala lebih mendekati sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, jadi keberkahan makan sahur banyak sekali. Karena itu, ini sebagian keberkahannya yang mungkin bisa kita terangkan. Ada yang lainnya kadang tidak tergambar kita mendapatinya. Jelas kita yakini Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sungguhnya pada makan sahur itu ada apa? Ada keberkahan. Jadi walaupun dia merasa dirinya kenyang, oh saya kenyang, saya malas makan, ya, makan sahur. Walaupun sekadar dia makan 1 biji kurma sedikit, ada yang masuk, dia laksanakan sunnah. Nah itu insyaallah taala ada keberkahannya. Ya, kalau seorang malas makan, boleh dia minum susu itu tadi. Sebab itu bisa mengganti apa? Makan dan minum. Iya.
Kemudian di dalam hadits berikutnya berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja al-Baghlani as-Saqafi qala haddatsana Layth bin Sa'ad an Musa bin Ali an Musa bin Ulay. Ini nama ya, hendaknya didhabat dengan benar di sini. Musa bin Ulayyin. Biasanya kalau ain lam ya itu lisan kita akan membaca Ali. Tapi ini khusus nama ini bukan Ali bacanya, dibaca Ulay. Ya, seingat saya ini satu-satunya nama yang didhabat seperti ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Musa bin Ulay orang Mesir. An abihi, dari ayahnya yaitu Ulay bin Ali bin Rabah Al-Lakhmi Al-Misri. An Abi Qais maula Amr bin Al-As an Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Ini keberkahan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kami umat Islam dan puasa ahlul kitab adalah dengan apa? Makan sahur. Ya, jadi subhanallah, makan sahur ini ya, itu adalah hal yang membedakan, ciri yang membedakan antara puasa seorang muslim dan puasa ahlul kitab. Iya. Maka dengan makan sahur kita berbeda dengan orang-orang kafir. Iya. Berbeda puasa kita dengan puasa orang-orang kafir. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah jami'an an Waki', yaitu Waki' bin Al-Jarrah. Wa haddatsanihi Abu Tahir. Iya. Nah, Abu Tahir ini Ahmad bin Abdullah bin Sarh. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Beliau berkata mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab kilahuma an Musa bin Ulay bi hadzal isnad, dengan sanad ini. Nah, kemudian perlu diketahui ya bahwa berbeda dengan ahlul kitab itu dari pokok di dalam syariat kita. Ya. Bahwa kita umat Islam diperintah untuk berbeda dengan ahlul kitab, tidak boleh menyerupai mereka. Tidak boleh menyerupai mereka. Dan ini termasuk pokok syariat kita, diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah. Diterangkan bahaya orang menyerupai ahlul kitab. Ya. Kemudian kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Waki', itu Waki' bin Al-Jarrah. An Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastuwai, an Qatadah bin Di'amah bin Khattab As-Sadusi, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Zaid bin Thabit. Ini riwayat sahabat meriwayatkan dari sahabat. Qala annahu qala tasahharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kata Zaid bin Thabit, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk melakukan salat. Iya. Perhatikan ya. Makan sahur bersama Nabi. Jadi mereka makan sahur. Begitu makan sahur, langsung berdiri melakukan salat. Ini menunjukkan bahwa makan sahurnya dikedepankan atau diakhirkan? Hah? Jelas diakhirkan. So begitu selesai makan sahur, langsung berdiri melakukan salat. Dan ini juga menunjukkan bahwa makan sahur mereka dari salat itu jaraknya sedikit, tidak banyak. Setelah makan langsung berdiri melakukan salat. Ya, karena itu Anas bertanya, qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayat. Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara keduanya? Antara awal makan sahur kalian dan salat itu? Kata Zaid bin Thabit, sekitar membaca 50 ayat. Ya silahkan kalau seorang membaca 50 ayat. Tidak panjang, tidak pendek. Surah Ar-Rahman itu 56 ayat ya. Terus sekitar itulah. Tapi ini ayat pendek namanya. Ya. Dipanjangkan sedikit, cari yang lebih panjang sedikit. Maka itulah sekadar membaca 50 ayat. Tidak panjang, tidak apa? Tidak pendek. Ya mungkin sekitar 20 menit, 25 menit. Iya. Sekitar itu. Baik. Dan ini menunjukkan ya, disunnahkannya makan sahur secara bersama. Nah, sampai sini Nabi punya 9 istri. Ya. Jelas ya?
Bersamaan dengan itu beliau juga makan sahur bersama para sahabatnya. Ya. Tapi ini diarahkan kepada makna kadang-kadang. Ya. Makan sahur bersama orang lain. Ya boleh saja misalnya seorang mengundang makan sahur. Ya, habis sholat malam begitu, ada yang singgah ke rumah siapa, kemudian makan sahur bersama. Itu adalah hal yang baik. Ya, perkara yang mulia. Nah, dan di sini dikatakan tasahhar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, kami makan sahur bersama Rasulullah. Ini etika dan adab ya dalam membahasakan. Jadi kami makan sahur ikut bersama Rasulullah. Ini bahasa merendah. Ya, sebab Nabi dimuliakan. Jadi dia tidak katakan saya dan Nabi makan sahur bersama, tidak. Tapi dia katakan kami makan sahur ikut bersama Rasulullah. Nah, ini kan bahasa menjaga etika dan adab di dalam membahasakan. Ya, dan ini dari kebiasaan para sahabat. Karena itu orang-orang yang menuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu, orang-orang yang sering membaca Al-Quran, membaca hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya pandai memilih kata-kata yang terdapat di dalamnya etika dan adab. Iya. Dan itu dari husnul akhlak. Dari akhlak yang kita diperintah berakhlak dengannya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Amr an-Naqid. Iya. Amr an-Naqid, nama lengkapnya Amr bin Muhammad bin Bukair Abu Utsman an-Naqid al-Baghdadi. Iya. Kata beliau haddatsana Yazid bin Harun al-Wasiti, qala akhbarana Hammam bin Yahya al-Azdi al-Basri, wa haddatsana Ibnu al-Muthanna Muhammad, qala haddatsana Salim bin Nuh al-Basri, qala haddatsana Umar bin Amir ya Sulami al-Basri juga, qadi Basrah, kilahuma an Qatadah, semuanya dari Qatadah bihadzal isnad mithlahu, sama sanadnya. Kemudian kata beliau haddatsana Yahya ibnu Yahya at-Tamimi an-Naisaburi, qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an abihi Salamah bin Dinar an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ya, jadi sudah selesai ya pembahasan tentang makan sahur. Sekarang Imam Muslim membawakan pembahasan tentang berbuka puasa. Ya, jadi kalau seorang sudah tahu kapan awal bagaimana makan sahur, kemudian kapan awal dia menahan memulai puasa, maka dia perlu tahu kapan dia berbuka. Sebelum diterangkan hadis tentang kapan berbukanya, Imam Muslim terangkan dulu keutamaan mempersegera apa? Buka puasa pada tempatnya, pada waktunya. Kalau sudah masuk waktu dipersegera buka puasa. Rasulullah bersabda, manusia terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasanya. Iya. Jadi manusia terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Iya. Mana mempersegera buka puasa? Artinya dia berbuka puasa begitu masuk waktunya, segera. Tidak dia undur lagi. Jadi kalau misalnya waktu maghrib jam 6.00, begitu jam 6.00 dia langsung berbuka. Jangan nunggu 6:05. Ya. Apalagi kalau mengikuti kebiasaan orang Syiah yang sesat. Orang Syiah, kalau mereka mau buka puasa, itu nunggu bintang dulu muncul. Ya, nunggu bintang muncul. Kalau bintang sudah muncul baru mereka buka. Jelas ya? Dan ini lucu orang-orang Syiah. Tapi kalau hidup di kalangan orang-orang ahli sunnah sudah kenyang makan, mereka masih menunggu bintang. Ya, ini menyelisih apa? Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sama dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengakhirkan buka puasa mereka. Ya, karena memang Syiah ini ya mirip dengan Yahudi. Ya. Jangankan di pembahasan fikih seperti ini, di pembahasan akidah, di puluhan pembahasan orang Syiah mirip dengan orang Yahudi dalam akidahnya. Dalam akidahnya. Ada buku bagus. Ya. Dicetak dalam 2 jilid. Penulisnya membuka dari buku-buku orang Syiah
Kemudian dia buka dari buku-buku orang Yahudi, ya, dia ambil nas ucapannya masing-masing. Kemudian dia tunjukkan persamaan antara agama Yahudi dan agama apa? Agama Syiah dalam masalah akidah saja. Dalam masalah akidah saja. Iya. Dan kesesatan Syiah ini tidak ada yang meragukan. Kalau misalnya di sekarang ini lagi rame ya. Iya. Orang-orang Syiah berulah dengan makar internasional. Ya, mereka pandai di negara yang mereka minoritas. Ya, itu sering memancing iba, ya, supaya diliput oleh media. Dan ini di banyak tempat. Kalau sudah diliput oleh media, itu kesempatan mereka untuk apa? Untuk menjelaskan Syiah itu bagaimana dengan metode pendekatan takiyah mereka. Ya. Kejadian di Sampang, mereka yang memulai, mereka yang panas-panasi orang supaya berbuat anarkis. Orang-orang yang berbuat anarkis itu keliru. Tapi siapa yang menjadi sebab? Mereka yang menjadi sebab. Iya. Harus diketahui. Iya. Jelas ya? Dan ini suatu fakta yang masyhur. Semua orang tahu bahwa kejadian Sampang itu, ya, kerusuhan di Sampang terjadi sebelum terjadinya orang-orang media sudah tahu akan terjadi. Ini apa kalau bukan makar? Ya. Bukan cuma di wilayah Jawa Timur saja, di Jawa Barat juga seperti itu. Mereka bikin ulah yang sama tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Sengaja mancing-mancing, mencela Abu Bakar, mencela Umar, ya. Supaya umat Islam marah. Akhirnya orang-orang yang di luar kendali berbuat apa? Berbuat anarkis, dan mereka dapat kesempatan. Oh, kami terdolimi. Ya. Hah? Sengaja memang betah di kamp penampungan. Ada misi supaya selalu diliput oleh apa? Media, supaya didukung oleh, ya, orang-orang kafir. Dan memang orang Syiah ini bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Jangan tertipu dengan Iran yang anti Amerika, katanya musuh Amerika. Itu dusta itu. Ya. Di depan aja, di depan kamera aja mereka musuh Amerika. Di belakang kawan, bahkan membuat makar bersama. Jadi dari dahulu Khomeini mengumandangkan revolusi, tapi di belakangnya duduk dengan orang-orang Eropa, dengan orang-orang Amerika. Ya. Dan itu sudah basi. Karena itu jangan tertipu dengan makar orang-orang Syiah ini. Ya. Dan menjadi masalah ada sebagian orang, ya, tokoh-tokoh di tengah manusia, di kalangan umat Islam kadang terpandang, ya, kadang tidak tahu apa itu Syiah, ditipu, dan sebagiannya lagi dikasih duit, ya, agar supaya memuji Syiah. Paling tidak dikatakan, oh ini Syiah madhab sama dengan madhab fikih. Berbeda 4 madhab. Ada madhab Hanafi, madhab Maliki, ada juga madhab Syiah. Ya. Nah, ini kedustaan ya, sebab kata Syiah kalau digunakan itu artinya Syiah Rafidah secara umum. Ya. Memang ada Syiah Zaidiyah, tapi penggunaan kata Syiah itu mereka sendiri kalau menggunakan itu untuk Syiah Rafidah. Ya. Yang mereka keyakinannya meyakini ketuhanan Ahlul Bait. Bahkan Ahlul Bait mereka, Ali bin Abi Thalib dan imam 11 mereka atau 12 imam mereka seluruhnya, itu kedudukannya lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari para nabi. Bahkan imam 12 mereka semuanya itu mengetahui yang gaib, ya, punya pengetahuan lebih baik daripada Allah. Mereka katakan bahwa Allah itu, ya, baru tahu sesuatu yang terjadi. Kalau Ahlul Bait sudah tahu sebelumnya. Ya. Naudzubillah. Dan itu ada di buku-buku Syiah sendiri, orang-orang Syiah. Ya, terdengar suara guntur, oh itu suara Ali bin Abi Thalib. Hah? Perhatikan bagaimana kesesatan orang-orang Syiah ini. Dan itu di buku-buku mereka. Di buku-buku mereka juga disebutkan dari banyak versi mereka bahwa Al-Quran kita itu kurang. Riwayatnya beraneka ragam sudah. Ya, mereka punya banyak mushaf. Mereka punya banyak mushaf. Dan ini termaktub di buku-buku yang merupakan sumber rujukan mereka. Buku mereka yang paling top, ya, Al-Kafi karya
Al-Kulaini, disebutkan bahwa mereka punya mushaf disebut dengan nama mushaf Fatimah. Besarnya 3 kali lipat dari mushaf kita. Ya, dan uniknya lagi di mushaf mereka tidak ada satu huruf pun yang ada di mushaf kita. Ya. Perhatikan. Dan ini harus dimaklumi bahwa Syiah ini adalah kekafiran. Tidak boleh dianggap sebagai bagian dari umat Islam. Selain daripada itu, madhab Syiah, mereka menghalalkan darah kita, menghalalkan kehormatan kita, boleh merampas ya anak-anak, istri-istri dan harta kita. Kita ini dianggap oleh mereka lebih jelek dari babi-babi dan anjing-anjing. Itu semuanya ada di buku-buku mereka. Iya. Karena itu kalau ingin bukti bagaimana Syiah yang sesungguhnya, lihat di Suriah sana. Bashar Assad itu orang Syiah Nusairiyah. Iya. Mereka menyembelih kaum muslimin yang tidak ada terjadi dalam sejarah penyembelihan sebesar di Suriah. Karena memang dari dasarnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin seperti itu. Itulah Syiah. Ya. Maka jangan dianggap bahwa perkara Syiah ini perkara yang sepele. Dan jangan tertipu dengan orang-orang yang terpedaya itu tadi. Sebagian tokoh yang tidak kenal siapa Syiah ini. Iya. Orang-orang yang pernah mendekatkan Syiah saja, ya, mereka sekarang sudah taubat, sudah menyesal. Tidak ada gunanya kita melakukan pendekatan dengan Syiah. Dan yang paling terakhir menyesal adalah Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Dia sendiri berkata, betapa banyak saya bela dulu orang-orang partai Hizbullah. Ya. Dan saya berselisih dengan ulama Saudi. Ternyata ulama Saudi lebih dewasa dan lebih paham daripada saya. Ya. Baru dia katakan partai Hizbullah itu adalah Hizbus Syaitan. Baru dia bicara sekarang. Ya. Baru dia bicara sekarang. Jelas ya? Jadi harus dipahami, jangan sampai umat Islam ini dijerumuskan ya, ke dalam hal-hal yang membahayakan mereka. Luar biasa ya, gerakan kaum Syiah. Ya, membuat memberikan beasiswa untuk belajar hukum gratis. Ya. Berapa ribu dari orang Indonesia belajar di sana. Ya, pulang semuanya dalam keadaan modelnya seperti itu. Mau dibuat apa negeri ini? Ya. Ini makar harus dipahami oleh umat Islam. Dan harus dimengerti bahaya dari kelompok Syiah tersebut. Karena itu tidak ada di dalam catatan para ulama Islam ada yang memuji kelompok Syiah. Semuanya mencela Imam 4 dan selain Imam 4. Semuanya mencela kelompok Syiah. Dan inilah cukup pelajaran bagi kita umat Islam kalau kita menghendaki kebaikan. Baik, maka ini salah satu contoh dari penyelisihan yang dilakukan oleh kelompok Syiah di waktu sahur, ada di masalah berbuka puasa. Dan ini menyelisih ketetapan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim az-Zuhri wa haddatsani Zuhair bin Harb Abu Khaythama an-Nasai qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi al-Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Al-Thawri. Kilahuma an Abi Hazim Salamah bin Dinar an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi an-Naisaburi wa Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala Al-Hamdani Al-Kufi. Qala akhbarana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir. An Al-Amash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi an Umara ibn Umair an Ummi Atiyah an Abi Atiyah. Iya. An Abi Atiyah. Abu Atiyah ini iya, namanya Malik bin Amir Al-Hamdani Al-Wadi'i. Ini dari kabilah Wadi'ah, sama dengan kabilah Syekh Mukbil rahimahullah. Qala dakhaltu ana wa Masruq. Kata Abu Atiyah, saya dan Masruq masuk ala Aisyah, menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Masruq ini Masruq ibn al-Ajda Abu Aisyah Al-Wadi'i, juga dari kabilah Wadi'ah. Iya, ini dari penduduk Yaman ya. Datang ke Madinah belajar kepada Aisyah Ummul Mukminin. Faqulna ya Ummul Mukminin, maka kami berkata, wahai ibu kaum mukminin, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-shalah, wal akhar yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-shalah. Ya. Kata mereka berdua, wahai ibu kaum mukminin, ada dua orang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari mereka ada yang mempersegera buka puasa dan mempersegera salat, maksudnya salat maghrib. Dan salah satunya lagi, dia mengakhirkan buka puasa dan mengakhirkan salat maghrib. Iya. Nah, qalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah. Maka Aisyah bertanya, siapakah sahabat yang mempersegera buka puasa dan mempersegera salat maghribnya? Qala qulna Abdullah yakni bin Mas'ud. Maka kami berkata Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan ini menunjukkan fikih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan beliau memang dari pemuka ulama sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Gudang ilmu. Iya. Zada Abu Quraib wal akhar Abu Musa. Abu Quraib menambah yang lainnya adalah Abu Musa. Jadi ini dibandingkan dua, Abu Musa dan siapa? Ibnu Mas'ud. Dan memang Abu Musa sendiri itu lebih mendahulukan Ibnu Mas'ud. Bahkan kalau ada masalah baru terjadi, Abu Musa tidak berani mengambil keputusan sampai Ibnu Mas'ud yang memberi apa? Memberi keputusan. Ya, dan ini dari fikih para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, menghargai ulama'nya. Menghargai orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Nah. Iya. Nah, umat ini kadang subhanallah sebagian dari orang-orang yang baru belajar punya semangat. Iya. Semangat, dianggap dalam semangatnya itu dia berbuat baik. Tapi dia tidak sadar di belakang perbuatannya ada bahaya untuk orang lain. Kadang dia membahayakan dakwah kadang dalam perbuatannya. Ya, dan ini kesalahannya cuma satu, dia tidak meminta pertimbangan dari orang yang berilmu. Iya. Karena itu di seorang penyair bijaksana berkata, Rama naf'an fadarra bighairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Dia menghendaki kebaikan tapi yang terjadi membuat bahaya tanpa dia sadari. Dan dari kebaktian ada yang dihitung sebagai kedurhakaan. Ada orang yang berbakti kepada orang tuanya, berbuat begini dan begini, tapi sebenarnya itu bukan bakti kepada orang tuanya, kedurhakaan. Jelas ya? Maka hendaknya diketahui bahwa mengambil istisyarah, pertimbangan dari orang yang berilmu, itu dari pokok di dalam syariat kita. Sebab ulama adalah pewaris para nabi. Dan mereka ditaati dalam hal yang berkaitan dengan agama. Iya. Apa yang mereka bawakan dari adillah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab kebaikan dari umat ini. Nah ini terlihat ya di dalam etika para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini adalah sumber kebaikan. Contoh yang sepatutnya kita perhatikan. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah Yahya bin Zakaria anil A'mash Sulaiman bin Mihran an Umara. Iya, Umara ibn Umair. An Abi Atiyah. Abu Atiyah sudah berlalu tadi namanya. Ya, bahwa nama beliau Malik bin Amir. Nah, qala dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah. Faqala laha Masruq, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kilahuma lam ya'lu 'anil khair. Ahaduhuma yu'ajjilu al-maghrib wal iftar wal akhar yu'akhiru al-maghrib wal iftar. Faqalat man yu'ajjilu al-maghrib wal iftar? Qala Abdullah. Faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Subhanallah. Iya. Kata Abu Atiyah, saya dan Masruq masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Maka Masruq bertanya, ada dua lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya tidak pernah terputus dari kebaikan. Dipuji dulu dua sahabat ini. Dua-duanya tidak pernah terputus dari apa? Kebaikan. Salah satu dari keduanya mempersegera maghrib dan mempersegera buka puasa. Dan yang lainnya mengakhirkan maghrib dan mengakhirkan buka puasa. Maka Aisyah bertanya, siapa yang mempersegera maghrib dan mempersegera buka puasa? Masruq menjawab, Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud.
Maka Aisyah berkata, "Hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna." Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi ini sunnah Nabi, Aisyah yang menukilnya. Sebab di waktu berbuka Nabi berada di sisi Aisyah. Maka Aisyah mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mencocoki apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya bin Yahya Tamim an-Naisaburi wa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa bin Numair Muhammad bin Abdullah bin Numair. Wattafaqu fil lafzi. Qala Yahya akhbarana Abu Muawiyah wa qala Ibn Numair haddatsana Abi wa qala Abu Quraib haddatsana Abu Usama. Jadi ada 3 rawi ya. Jami'an an Hisham bin Urwa an abihi. Semuanya dari Hisham bin Urwa dari ayahnya Urwa ibn Zubair. An Asim ibni Umar an Umar radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu wa adbara an-naharu wa ghabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im lam yadhkur Ibnu Numair faqad. Rasulullah bersabda apabila malam telah datang. Ya, kita berada di sore hari ya. Kita lihat matahari itu terbenam. Ya, tadinya cerang, matahari mulai menguning, cahaya mulai redup. Ya. Maka terlihat ya, matahari terbenam di barat. Dari wilayah timur, gelap mulai menutupi. Begitu matahari terbenam, mulai terbenam, masih ada cahaya. Tapi sudah ada gelap di mana? Di wilayah timur. Ya. Ketika lingkaran matahari sudah terbenam, inilah waktu berbuka puasa. Jadi, malam sudah datang, siang sudah pergi, ya, lingkaran matahari sudah terbenam, kata Nabi, faqad aftara as-sha'im. Telah masuk waktu buka puasa bagi orang yang berpuasa. Iya. Jadi itu ukuran. Jadi ukurannya 3. Lihat, sudah mulai gelap. Ya. Cahaya mulai sirna. Tapi ukuran yang paling pastinya, lingkaran matahari sudah apa? Sudah terbenam. Harus dipastikan. Iya. Kalau sudah dipastikan seperti itu, itu waktu berbuka puasa sudah. Waktu berbuka puasa. Nah, iya. Jadi harus dipastikan terbenamnya matahari. Jangan dia duduk saja di rumahnya. Wah, ini kelihatannya sudah gelap nih. Kalau begitu saya berbuka saja. Ini tidak cukup. Tapi harus dipastikan 3 hal. Baik. Kalau mendung atau apa, ya mungkin saja gelap sudah, nggak ada lagi siang. Tapi matahari mungkin masih ada. Karena itu dalam hadits Ummu Salamah riwayat Al-Bukhari pernah terjadi. Mendung. Mereka sudah berbuka, disangkanya sudah malam. Tiba-tiba mendungnya hilang dan matahari masih kelihatan. Ya. Maka akhirnya mereka menahan kembali dan melanjutkan puasanya. Diberi udzur oleh Nabi karena apa? Ya, karena salah sangka, keliru dalam sangkaan. Maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Yahya bin Yahya Tamim an-Naisaburi qala akhbarana Hushaym bin Bashir an Abi Ishaq asy-Syaibani ya Sulaiman bin Abi Sulaiman bin Fairuz ya an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi syahri Ramadan falamma ghabat asy-syamsu qala ya fulan inzil fajdah lana. Ya, kata Abdullah bin Abi Aufa, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan di bulan Ramadan. Begitu matahari terbenam, maka beliau berkata, "Wahai fulan, turunlah kamu. Jadah untuk kita." Maksudnya ambil tepung, ya. Kemudian bikinan. Ya. Ini bikin sawik ya, yang dengannya nanti dipakai berbuka. Ya. Jadi disuruh mempersiapkan buka puasa. Maka orang yang disuruh ini berkata, "Ya Rasulullah, inna alaika naharan." Dia berkata, "Ya Rasulullah, masih siang." Iya. Qala, maka Nabi bersabda, "Inzil fajdah, turun." Iya. Lakukan jadah. Bikin adonan. Pada zala fajadah, maka orang ini turun, dia bikin adonan, fa'atahu bih. Maka Nabi dia mendatangkan itu kepada Nabi. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminumnya.
Tsumma qala biyadihi, kemudian beliau berkata, idza ghabatis syamsu min hahuna wa ja'a al-lailu min hahuna aftara as-sa'im. Apabila matahari sudah terbenam, malam sudah datang, waktu berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi diukur, matahari sudah terbenam, lingkarannya sudah hilang, walaupun masih terang. Ya, seperti sahabat ini menyangka, oh Rasulullah masih terang, masih siang. Ya, bahasa dia ya. Tapi Nabi ya memberikan ukuran kalau matahari apa? Sudah terbenam. Iya. Baik. Kemudian di sini terdapat ya bolehnya seorang itu meminta bantuan kepada orang lain dalam menyiapkan makanan atau yang semisal dengannya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana akhlak yang baik Rasulullah. Kalau beliau menyuruh orang, ya lalu orang ini ya mengumumkan pendapatnya, maka Nabi tidak melarangnya. Malah beliau mengulangi perintahnya saya. Ya. Tidak beliau katakan, diam kamu terlalu banyak bicara, laksanakan saya. Tidak seperti itu. Tapi beliau hanya katakan, ya, turunlah, fajadah lana. Nah, kemudian kata beliau, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Ali bin Mushir wa Abbad bin Awwad an Asy-Syaibani an Ibni Abi Aufa annahu qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فجدح لنا قال إن علينا نهارا فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا وأشار بيديه نحو المشرق فقد أفطر الصائم. Iya. Kata Ibnu Abi Aufa, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Begitu matahari terbenam, ini perhatikan ya, matahari sudah terbenam. Beliau berkata kepada seorang lelaki, turunlah, lakukan jadah, bikin adonan untuk kami. Ya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, andai kata kamu tunggu lagi lebih sore. Kata Nabi, turun, bikin adonan untuk kami. Dia ulangi, ya Rasulullah, masih terang. Ya. Tapi akhirnya dia turun juga, lalu dia bikin jadah untuk Nabi. Fasyarib, lalu Nabi minum. Kemudian Nabi berkata, apabila kamu lihat malam sudah datang dari arah sini, lalu Nabi menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Iya. Faqad aftara as-sha'im. Maka orang yang berpuasa sudah apa? Sudah boleh berbuka. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Kamil al-Jahdari, Fudail bin Husain. Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, qala haddatsana Sulaiman asy-Syaibani, Sulaiman bin Fairuz. Qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu yaqulu sirna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'ib. Beliau berkata, ya, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sedang berpuasa. Falamma gharabat asy-syams, begitu matahari terbenam, qala ya fulan inzil fajdah lana, wahai fulan turunlah, lakukan jadah untuk kami. Mislah hadits Ibnu Mushir wa Abbad bin Awam, sama dengan hadits sebelumnya. Kemudian beliau bawakan sanad yang lain, ya ini beliau rinci ya bentuk-bentuk riwayat. Dan ini dari kedetailan Imam Muslim dalam periwayatan dan menambah ketenangan hati seorang membaca riwayat-riwayat ini. Kata beliau, wa haddatsana Ibnu Abi Umar, ya Muhammad bin Yahya. Qala haddatsana Sufyan, ini Sufyan ibnu Uyainah. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim, qala akhbarana Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, kilahuma asy-Syaibani عن ابن أبي أوفى وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ الأنبري وحدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا محمد بن جعفر جندر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل من هاهنا illa fi riwayati Hushaimin wahda. Nah, baik, selesai sudah ya pembahasan riwayat-riwayat dari Imam Muslim rahimahullah. Beliau uraikan tentang dianjurkannya mempersegera buka puasa dan beliau terangkan waktu berbuka itu kapan. Baik, saya kira cukup dalam di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan besok. Biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk semua menyelesaikan pembahasan kitab Sahih Muslim ini. Iya. Itu penting ikhwani fillah, seorang
di hadits-hadits berkaitan dengan masalah sumber hukum, dia langsung memeriksa dari sumbernya. Iya. Nah, karena itu antum perhatikan di dalam pelajaran-pelajaran yang saya ajarkan. Ya, dan ini yang saya pelajari dari para ulama kita. Iya. Ada pembahasan khusus fikih berisi kesimpulan-kesimpulan. Ada pembahasan fikih hadis berisi dalil-dalilnya. Supaya seimbang fikih seseorang. Dia kuat kesimpulannya, kuat pendalilannya. Kuat pendalilannya. Nah, itu penting di dalam mempelajari agama ini. Untuk memperdalam ilmu fikih. Apakah wanita yang selesai haid boleh mandi besar setelah adzan subuh di bulan Ramadan sebagaimana mandi besar karena junub? Ya, jawabannya boleh insyaallah, tidak ada masalah. Ya, kalau dia sudah bersih dari haidnya, sudah ada kewajiban puasa walaupun dia belum mandi. Walaupun dia belum mandi. Ya, kalau dia ingin kejar sahur, dia sahur dulu misalnya, kemudian dia mandi. Ya, kalau memang hanya cukup untuk makan sedikit ya. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, ya dia hendaknya sholat isya. Kalau ada waktu sholat isya. Ketika berniat akan safar maka sholat saya jamak. Namun ternyata safarnya batal. Apakah sholat diulang atau tidak? Ya, jawabannya tidak perlu diulang. Sebab dia sudah niat untuk safar. Sudah menempuh sebab untuk safar, hanya saja tidak safarnya tidak jadi, ada batal karena suatu dan lain hal. Istri saya pada puasa Ramadan tahun lalu tidak puasa dengan rincian 8 hari karena haid, 5 hari karena menyusui. Bagaimana sikap kami? Qadha atau bayar fidyah? Ya, yang 8 hari karena haid dia mengqadha, dia puasa 8 hari. Adapun 5 hari karena menyusui, maka ini dia membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Dan insyaallah taala akan datang nanti ya pembahasannya. Benarkah pernyataan larangan mengerjakan puasa Sya'ban karena bulan-bulan sebelumnya jarang puasa? Ya, kalau dia di bulan Sya'ban dia perbanyak puasa, tidak ada masalah. Walaupun di bulan sebelumnya dia jarang puasa. Ya, jelas ya, sebab Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa yang saya lakukan jika awal puasa dan hari raya pemerintah dan desa atau kelurahan kami berbeda? Ya, ini dia ikut kepada kebanyakan orang. Pertama dia lihat kepada ruqyat hilal, sesuai ruqyat dulu yang pertama. Kemudian yang kedua dia ikut kepada kebanyakan orang. Kebanyakan orang di mana? Itu yang dia jaga. Dua hal dia perhatikan. Bolehkah sholat malam di bulan Ramadan dalam keadaan dia sudah ikut sholat tarawih? Jawabannya boleh saja. Kalau sudah ikut sholat tarawih, ikut witir, di malam hari boleh dia sholat dua-dua, tapi jangan witir lagi. Dia cuma sholat dua-dua saja. Karena Nabi SAW bersabda, sholatul lail masna masna, sholat malam dua-dua, tidak ada pembatasan. Dan telah syah bahwa Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat setelah beliau sholat witir. Adapun witir tidak boleh 2 kali, karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Apakah boleh bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Karena ada sebagian orang yang membolehkan. Tidak boleh ya kalau dia berkata anna, nanya dia panjangkan. Ya, kalau dia berkata asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu artinya saya bersaksi bahwa kami ini adalah Muhammad Rasulullah, bahwa dirinya adalah Nabi Muhammad. Ya, karena itu jangan keliru ya kalau ada ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanya tidak dipanjangkan, pendek saja. Anna Muhammad Rasulullah. Bolehkah dakwah dengan TV atau koran yang di situ ada gambar ustadznya? Ya, kalau dia gambar foto itu tidak diperbolehkan ya.
Tapi kalau TV, ini apabila ada maslahat jelas di dalamnya, tidak ada masalah. Kalau ada maslahat jelas di dalamnya. Bolehkah kuliah dengan niat dakwah, tapi dicampuri dengan niat mendapat sertifikasi dana dari pemerintah? Ini gimana caranya? Saya nggak paham. Iya. Siapa orangnya? Bagaimana kedudukannya? Apa dia bisa berdakwah benaran atau cuma niat saja tidak kesampaian? Bolehkah pemerintah, bila pemerintah memberi sertifikasi dana bantuan, tapi dengan syarat mengumpulkan foto? Apakah kita berfoto untuk hal itu? Iya. Untuk hal yang seperti itu tidak ada masalah. Sebab itu dipandang sebagai perkara yang memberatkan kalau dia tidak terima. Dan itu dari syarat umum memang untuk verifikasi di kalangan mereka. Ya, dan mereka yang menanggung kesalahan di dalam hal tersebut. Ya wallahu ta'ala. Baik, saya kira cukup dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.